Apakah benar pernikahan itu menyeramkan dan menakutkan? Sebenarnya yang salah itu pernikahannya, kitanya, atau bagaimana? Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga keadaan kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang pernikahan, yang dimana digadang-gadang katanya pernikahan itu menyeramkan dan begitu menakutkan. Saking menyeramkan dan menakutkannya pernikahan, banyak banget muda-mudi yang nggak pengen nikah, bahkan memutuskan untuk seumur hidup ya mereka nggak mau nikah. Kok bisa kayak gitu? Emang pernikahan semenyeramkan itu? Atau emang kitanya yang salah? Atau bagaimana? Kalau dari segi agama Islam sendiri ya, kebetulan saya seorang muslim, kalau dari sudut pandang agama lain saya nggak tahu. Dalam Islam itu diatur atau diwajibkan kalau orang yang mau menikah itu mereka harus balik secara kondisi, akalnya harus sehat, harus sehat juga jasmani rohani, harus mapan tentunya, ya ini berhubungan dengan finansial ya, supaya nanti nggak semeraut pas nikah. Lalu secara emosional, secara mental tentu dianjurkan harus sehat, harus memiliki mental yang stabil juga, supaya nanti nggak dikit-dikit berantem ataupun emosinya masih labil. Nah, kalau dalam Islam setahu saya dan yang pernah saya pelajari seperti itu. Itu adalah beberapa syarat menikah. Kalau misalnya kamu seorang muslim gitu ya, hukumnya dalam Islam itu udah dijelas, diatur sebaik mungkin, sedemikian rupa, serinci mungkin, supaya tidak ada kesalahan di dalamnya. Cuman stigma di masyarakat itu seringnya pernikahan itu negatif ya, apalagi akhir-akhir ini nih kaum muda-mudi yang banyak banget mengikuti tren sosial media yang padahal itu belum tentu benar adanya. Walaupun itu benar adanya, tetapi kita tidak boleh memandang seburuk itu pernikahan itu ya, karena yang namanya pernikahan buruk atau enggak ya kembali lagi sama kitanya. Kalian juga tahu nggak, kalau misalnya pernikahan itu ibadah ya, bukan bencana. Seringkali stigma di masyarakat untuk saat-saat ini, apalagi untuk kaum muda dan kaum mudi, menikah itu adalah merenggut kebebasan mereka. Padahal tidak sepenuhnya seperti itu, dan itu belum tentu benar ya. Karena pernikahan itu bagaimana caranya kita menjalani, bukan apa kata orang, bukan apa kata tren sosial media di Instagram ataupun di TikTok tentang pengalaman-pengalaman orang lain yang mengatakan bahwa pernikahan itu emang semengerikan itu dan seburuk itu. Padahal pada kenyataannya tidak seburuk itu. Dan kalian pernah nggak sih mendengar kata-kata kalau misalnya menikah itu adalah menjalani kehidupan yang sesungguhnya? Dan itu memang benar ya, di saat kita belum menikah nih, baik laki-laki maupun perempuan, pasti tanggung jawab kita itu masih sepenuhnya ada di orang tua kita. Walaupun kita udah mandiri sekalipun, tetap kita berada pada pengawasan orang tua kita ya, atau aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua kita. Aturan-aturan itu bukan untuk mengekang juga. Kalau orang tuanya baik, bijaksana, itu semua demi keselamatan kita juga, bukan untuk keburukan kita juga. Tapi terkadang kita memang memandangnya itu dengan cara yang lain, kayak aduh terlalu banyak aturan nih, aduh terlalu banyak ini, banyak itu nih, kayak gitu. Kenapa sering banget dikatakan bahwa kehidupan setelah pernikahan adalah kehidupan yang sesungguhnya? Ya karena kita udah lepas dari tanggung jawab orang tua kita masing-masing. Sehingga kita menjalani kehidupan yang dimana tidak ada kontrol orang tua ataupun ikut campur orang tua, yang seharusnya memang seperti itu dalam pernikahan ya. Jadi nggak ada orang ketiga baik dari manapun ataupun dalam keluarga siapapun. Jadi itu pure murni untuk kemandirian kita sebagai pasangan suami dan istri. Dan bukan berarti kehidupan sebelum menikah adalah bukan kehidupan yang sesungguhnya, bukan seperti itu juga ya. Namun ketika kamu menikah, kamu dilatih untuk mandiri secara pribadi, tidak ada yang mengatur lagi hidupmu ya. Kalau misalnya kamu sebelum menikah pastinya ada bimbingan orang tua dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ketika kamu menikah, ya udah lepas itu semua. Kamu yang menjalani sendiri dan kamu akan merasakan lika-liku yang sebenarnya dalam kehidupan. Jauh di mana itu lebih berat daripada kehidupan sebelumnya, sebelum kamu menikah. Namun perlu kamu ingat, walaupun begitu, jangan menjadikan pernikahan itu suatu beban ya. Karena sebelum kamu menikah pun, pasti kamu memiliki beban.
Jadi beban itu selama kita hidup pasti selalu ada, karena yang namanya hidup itu adalah ujian. Ujian untuk kita terus bertumbuh, berkembang, dan belajar, bukan malah sebaliknya. Emang ada hidupnya yang benar-benar senang di dunia ini? Nggak ada, meskipun mereka memiliki pasangan yang sempurna sekalipun nggak ada. Tapi kalau misalnya kita selalu mencari pasangan yang sempurna juga, tak akan pernah kita dapatkan, karena manusia itu daripada banyak kelebihannya lebih banyak kekurangannya. Dari sebab itulah menikah itu untuk melengkapi satu sama lain, bukan malah menjatuhkan. Kalau misalnya dalam pernikahan ada suatu masalah, itu adalah hal yang wajar, karena sebelum kita menikah pun ataupun kamu yang belum menikah sekalipun, pasti selalu ada masalah kan? Pasti ada masalah yang harus kamu selesaikan, yang harus kamu hadapi. Jadi masalah-masalah itu untuk membuatmu lebih kuat, untuk membuatmu lebih makin dewasa dan bijaksana, bukan untuk membuatmu semakin terpuruk. Masalah itu ada karena kita kurangnya komunikasi, biasanya itu dalam pernikahan. Dari sebab itu, ketika ada dua insan yang menikah, mereka harus saling terbuka, harus saling terpercaya, komunikasikan segala sesuatunya dengan baik, bukan malah diam-diaman atau silent treatment. Dan itu nggak baik loh, silent treatment dalam pernikahan. Nggak akan namanya kita menemukan solusi. Atau mungkin anak-anak muda zaman sekarang itu berpikir seperti ini, bahwa ketika kita menikah, selain kita menambah beban, kehidupan kita, kebebasan kita akan direnggut. Hei, dengar. Sebelum pernikahan, kamu pasti memiliki beban. Sebelum pernikahan juga pasti kamu memiliki rules bahwa hidup kamu itu enggak selalu sebebas itu. Emang kamu mau hidup bebas tanpa aturan yang dimana kebebasan itu malah menjerumuskan dirimu? Jadi ibaratnya gini, kalau kamu pengen bebas ya udah bebas aja, tetapi terbatas. Jangan sampai kamu bablas kayak nggak ada aturan sama sekali. Bayangkan kalau dalam sebuah hidup nggak ada rules, nggak ada aturan tertentu, nggak ada batasan tertentu, gimana kamu bisa selamat? Yang ada kamu bisa celaka. Tapi emang pandangan seperti ini kembali kepada perspektif masing-masing ya. Kita tidak bisa saling memaksakan pandangan kita seperti ini, pandangan mereka seperti ini. Oh, tentu tidak. Semua orang memiliki pandangannya masing-masing ya. Cuman kalau dalam hidup itu bukan hanya pernikahan. Sebelum kita nikah aja kita udah banyak banget yang namanya masalah, beban. Kayaknya nggak bener-bener satupun makhluk di dunia ini yang luput dari yang namanya beban dan masalah, terhindar dari beban masalah itu nggak ada. Berbicara juga tentang menikah itu menyeramkan, mungkin yang dilihat dari orang-orang itu gak ada kebebasan, terus kekurangan secara finansial, terus banyaknya juga KDRT, perselingkuhan, pokoknya hal-hal yang buruk ya. Dan memang itu hal yang sangat tidak baik untuk ditiru, bahkan untuk kita miliki dalam hidup kita. Seharusnya itu dibuang jauh-jauh. Maka dari itu, sebelum menikah kan udah jelas ada aturannya. Kita harus balik, kita harus sehat secara jasmani rohani, emosi kita atau mental kita harus benar-benar sehat, finansial kita harus mencukupi. Barulah kita bisa menikah, bukan dalam keadaan kita belum siap, kita udah menikah. Itu yang salah. Bayangkan aja kalau misalnya ketika kita menikah dalam kondisi masih labil, enggak mandiri secara finansial, bahkan secara diri kita sendiri ya. Terus kita itu masih bergantung pada orang tua. Kita menikah cuman karena kita saling cinta. Bayangkan aja mau jadi apa ke depannya. Emosi kita masih labil, masih menggebu-gebu, kita masih pelin-pelan, masih pilih itu, masih pilih ini, ya mau jadi apa? Ya tentu pernikahan itu akan menjadi buruk, menjadi sangat menyeramkan. Maka dari itu selalu ada aturan tertentu ketika kita ingin menikah, karena pernikahan ini hukumnya sakral, nggak boleh yang namanya dipermainkan oleh apapun itu. Jadi stigma dalam masyarakat, khususnya kaum muda-mudi, kalau pernikahan itu menambah beban dan sangat menyeramkan, itu bukan pernikahannya, tetapi balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita nggak dewasa atau belum dewasa, belum mapan secara finansial keadaan, mental kita aja masih rapuh, jangan berharap untuk menikah terlebih dahulu, tetapi perbaiki dulu itu semua. Barulah kalau di saatnya atau di waktu yang udah tepat kita memutuskan untuk menikah dengan pasangan kita. Kita harus sama-sama bertumbuh secara dewasa, secara bijaksana. Nanti kalau misalnya kalian nggak kayak gitu, bakal terjadi banyak yang namanya perceraian. Entah alasannya karena finansial, secara ekonomi, KDRT, atau bahkan perselingkuhan. Siklusnya terus muter di situ.
Dalam pernikahan, supaya kita sakinah, mawadah, warohmah, itu harus seperti apa? Pertama, kita harus komunikasi dengan baik dengan pasangan kita, saling mempercayai satu sama lain, bukan malah saling menjatuhkan ataupun silent treatment, bukan seperti itu ya. Kalau kita pengen mendapatkan pernikahan yang sehat, yang baik, kemudian apalagi, selain dari secara finansial, kita harus bisa memanage hidup kita dengan benar. Kalau kita nggak bisa memanage hidup kita dengan benar, bagaimana kita akan memanage finansial kita dengan benar? Segede apapun penghasilan pasangan kamu, kalau kamu boros, nggak akan pernah benar, nggak akan. Lalu apalagi, saling membantu, saling mendukung. Nggak ada yang namanya istilah pernikahan patriarki. Kalau misalnya kita saling membantu, saling mendukung, nggak ada istilahnya yang namanya seperti itu. Dan kalian juga harus tahu pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah yang paling lama ya. Ibadah yang memang benar-benar pahalanya paling besar. Jadi kalian jangan selalu memandang pernikahan itu buruk. Yang menjadikannya buruk bukanlah pernikahannya, tetapi diri kita sendiri yang menjadikan itu buruk. Dan kalian juga jangan gampang terbawa oleh arus di medsos. Kayak ginilah, kayak gitulah. Cobalah jadi diri kalian sendiri. Belajar dari wawasan-wawasan tertentu. Supaya apa? Supaya kalian nggak salah ambil jalan. Dan kalian harus tahu ya, pernikahan itu bukan ajang perlombaan yang dimana kita harus cepet-cepet buru-buru nikah. Kalau misalnya kita belum siap secara finansial, mental, dan lain-lain, stop, jangan dulu menikah. Coba benahi dulu diri kalian. Coba benahi dulu segalanya, baru kalau udah siap kalian menikah. Tetapi memang pernikahan adalah pilihan. Mau menikah silakan, enggak juga enggak apa-apa, karena pernikahan itu ibarat hidup ya, hidup juga pilihan. Pilihan kita yang menentukan masa depan kita. Kalau memang kita nggak mau nikah juga ya nggak apa-apa. Kalau kita pengen nikah juga ya silahkan. Kita pengen memiliki anak silahkan, kita nggak pengen memiliki anak juga silahkan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dengan kesiapan mental. Itu yang paling utama. Tapi aku juga mau mengingatkan ya, kalau emang kalian gak mau nikah, jangan sampai kawin duluan. Kalian tahu nggak kalau dalam agama Islam itu ketika kita ijab qabul, pasti selalu aja disertai dengan saya nikahkan dan saya kawinkan. Nikah dan kawin itu beda. Pastilah kalian udah tahu apa yang saya maksud. Jangan bilang menikah itu menakutkan, tapi enak-enaknya terus kalian kawin di mana-mana, nggak tahu arah, nggak tahu tempat, asal kawin aja. Jangan seperti itu ya. Jangan sampai pernikahan menakutkan sehingga kalian bebas kawin di mana-mana, dalam artian berzinah di mana-mana. Tolong jangan sampai seperti itu. Jaga harga diri kalian, jaga martabat kalian. Jangan sampai seburuk itu. Dan pernikahan yang aku bahas sekarang adalah menurut sudut pandang aku pribadi, dan setiap orang tentunya memiliki sudut pandangnya masing-masing ya. Kita saling menghargai aja, nggak boleh saling menjatuhkan ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.